Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, di bulan Ramadan tentunya momen untuk berbuka puasa ini selalu dinanti. Bukan hanya dengan menu-menu yang menarik, tapi juga tempat yang menarik sebagai tempat bersilaturahmi dengan teman-teman lainnya. Hari ini kita akan membahas mengenai tema harmoni rasa di meja Ramadan. Kita sudah hadirkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sarjuri dari GM Sintesa Peninsula Hotel Palembang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Rizky. Baik, terima Selamat sore pemirsa. Baik, terima kasih tentunya sudah hadir hari ini di TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya narasumber kita yang kedua ada Pak Azwar Situmorang, GM Hotel Aston Palembang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kiki. Baik, sehat selalu tentunya, dan juga terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ini tentunya di bulan puasa sudah banyak sekali ya beragam tempat-tempat yang memang menawarkan menu-menu dan juga produk menarik untuk berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin kita pertama ke GM Sintesa Peninsula terlebih dahulu nih. Untuk tahun ini di bulan Ramadan, ini untuk temanya dan juga konsep tema menunya seperti apa di tahun ini? Silakan. Iya, baik, makasih Mbak Kiki. Jadi kita ini sebetulnya setiap tahun selalu menyongsong bulan Ramadan ini ya dengan berbagai macam promosi. Nah, tahun ini kita itu membuat konsepnya itu sesuatu yang meriah gitu ya. Jadi supaya Ramadan ini semakin meriah, banyak orang berdatangan, tamu-tamu ceria. Makanya tema kita namanya Sparkling Ramadan. Baik, Ya. Sparkling Jadi Ramadan yang meriah itu. Ramadan yang meriah. Betul, ya. ya. Oke. Kalau untuk Hotel Aston sendiri ini seperti apa konsepnya? Ya, Aston Palembang sendiri setiap tahun dengan tematik konsep yang berbeda-beda. Di tahun ini Aston Palembang menyongsong tema yaitu adalah nuansa Timur Tengah. Oke. Atau tema kita adalah Arabic Iftar, Mbak Kiki. Nah, tentunya Arabic, dengan ya. Nuansa Timur Tengah ini, Arabic ini tentunya dari cita rasa makanan, pilihan makanan bisa memanjakan masyarakat Kota Palembang yang ingin berbuka puasa di Hotel Aston. Baik, ini tentunya konsepnya juga pasti harus dipikirkan matang-matang ya. Betul, dan juga ya. disesuaikan dengan menunya. Ya. Nah, kalau untuk Hotel Peninsula sendiri ini kan Sparkling Ramadan. Betul. Ya. Ini dari konsep ini menunya seperti apa saja, dan apa nih pengalaman yang bisa menarik untuk masyarakat berbuka Ya, di baik sini? ya. Sebetulnya menu yang kami tawarkan itu memang konsepnya adalah mix ya. Mix menu ya. Jadi kombinasi antara Nusantara ada, Oriental ada gitu ya. Chinese-nya juga ada gitu ya. Sehingga kami berharap orang tidak hanya bisa merasakan satu nuansa warna daerah tertentu, tapi juga bisa mendapatkan rasa yang lain. Tapi sebetulnya kemasannya lebih utamanya memang yang paling ditonjolkan itu adalah takjilnya ya. Karena takjil ini sendiri adalah yang paling diburu oleh para ini ya, pemburu buka puasa karena memang biasanya kalau takjilnya menarik, kadang-kadang malah mereka nggak makan menu utamanya. Iya. Jadi sehingga inilah yang kita variasikan lebih banyak menunya dibandingkan dengan item yang lain. Yang lainnya sebagai penunjang saja. Oke, biasanya apa tuh takjil ini yang ditonjolkan di tahun ini? Ya, kita banyak ya, ada bubur sumsum gitu ya. Terus bermacam aneka kolak ya, kolaknya macam-macam, tinggal dipilih gitu ya. Ya, tentu ya kalau di Indonesia ini kan sebetulnya kurma itu udah nggak lagi sebagai menu yang itu ya, tapi udah umum ya. Tapi yang wajib ada juga itu ya, wajib ada. Ya, dibandingkan selain itu juga kita perbanyak lagi kue-kue pilihan, pastry-pastry yang sangat variatif gitu ya. Karena berbuka dengan biasanya kalau Palembang itu setidaknya pempeknya ada. Pempek ya. Karena orang Palembang selain bukanya manis, minimal harus hirup cuko. Iya. Baik, kalau Hotel Aston seperti apa nih? Ini menu-menunya sesuai temanya nuansa Timur Tengah ya. Ini menunya dan juga konsepnya nih seperti apa? Ya, untuk di Aston Palembang sendiri sebelum ke menu tentunya kita mempunyai dekorasi ya. Karena untuk berbuka puasa kita laksanakan di Grand Ballroom. Jadi dekorasi ini sangat menarik sekali karena hampir setiap tamu yang berbuka puasa di Hotel Aston Palembang ingin ada selfie ya, ada foto. Betul. Nah, ini banyak sekali dari dekorasi mulai dari lobby sampai dengan masuk di Grand Ballroom itu kita percantik dengan dekorasi Timur Tengah. Untuk selanjutnya ke menu tentunya dengan tematik Arabik, sajian makanan dari Timur Tengah ya seperti nasi biryani,
kambing, terus ada kebab, dan tidak kalah juga kalau di total dari menu itu kita kurang lebih bisa ada 50 sampai dengan 60 menu, Mbak. Wow. Jadi memang kadang tamu-tamu di Aston Palembang sendiri ini begitu pas buka bingung sendiri mau ngambil makanannya. Tadi dari mulai kulineri Palembangan kita udah pasti ada. Pempek tadi Pasar Juri bilang, pempek, kita ada laksan, terus kita ada makanan khas Palembang, baik itu ada kojo, terus ada kue 8 jam, tentunya itu memanjakan lidah untuk tamu-tamu Aston Palembang sendiri. Dan kita ada juga Japanese, kita ada Japanese food, kita ada Chinese food, dan kita ada juga nggak kalah ini stall untuk Padangan ya. Padangan. Jadi khas Padang ada juga di situ. Dan banyak sekali lah kalau untuk assorted pastry dan pilihan cita rasa makanannya sangat beragam, Mbak Kiki. Sangat beragam Iya. ya. Jadi kadang kalau misalnya all you can eat ya, kadang bingung sendiri ya. Kadang Nggak mungkin all, Mbak. Iya. Nggak mungkin all ya. Kadang, Beberapa saja. tapi kadang lapar mata ya, Betul, semuanya iya. mau diambil. Tapi Iya. padahal kapasitas perutnya tidak memadai. Iya, karena all nanti Iya. nggak muat kalau all ya. Iya betul. Tapi ini kan tentunya all you can eat dengan harga yang pastinya beragam. Ini kalau untuk harganya per pax-nya sendiri berapa dari Hotel Peninsula? Ya, jadi untuk yang dipasarkan memang kami membuat harga itu yang kompetitif ya. Dalam arti kompetitif itu masyarakat luas tuh masih mampu untuk berbuka puasa di hotel kita. Itu harganya dari 145.000 net per pax ya. Per pax-nya Namun ya. demikian ya, apabila ada permintaan khusus ya yang di luar dari yang kita pasarkan itu kita terima. Asalkan memang pemesanannya itu jangan mendadak. Ya. Maunya Baik. pemesannya 1 minggu sebelumnya. Mau pesan untuk 100 orang, menunya udah menentukan, saya maunya menunya Padang semua atau menunya pengennya Middle East semua. Nanti kita buatkan, baru kita tawarkan, nah itu bisa dibuatkan gitu Bisa, ya. Jadi ya. nggak selalu harus yang kita pasarkan awal atau publish ya. Karena yang dipasarkan itu memang itu untuk umum ya, sehingga menunya pasti ya juga rata-rata umum menyukai gitu. Oke, berarti di 45.000 145.000 per orang Ya, ya, betul. udah net itu ya. Tapi kalau misalnya mau bikin untuk acara-acara kantor juga bisa pasti Bisa. ya. Oke. Jadi kalau ada yang punya kemauan atau keinginan membuat acaranya lebih mewah, lebih meriah, lebih menunya lebih upgrade lagi, kita bisa buatkan. Bisa Ya. disesuaikan. Bisa disesuaikan. Oke, betul. kalau untuk Aston ini berapa nih harganya per pax untuk Harganya Ramadan? sangat terjangkau. Sangat terjangkau, Untuk berapa? satu orangnya kita di 296.000. Tentunya ini memang harga publik ya. Tapi kita juga punya beberapa promo bekerja sama dengan 3 bank. Mulai dari Bank Mandiri, Bank BNI, dan Ada Bank BRI bank-bank ada ya. diskon 20%. Dan tamu-tamu yang menginap di Hotel Aston juga kita berikan diskon 10 sampai dengan 15%. Oke. Tapi kalau mau diskonnya lebih besar lagi 25%, Mbak Kiki harus download platform Archipelago membership. Itu Oke. bisa diskonnya 25%. Oh, ada jadi diskon kamarnya juga dapat 25%. diskon, buka puasanya juga dapat diskon. Nah, ini salah satu keunggulan dari era digital dari Oke. sisi harganya. Dari sisi harga Iya. ya. Tapi kalau misalnya untuk per pax-nya sendiri, kalau kadang kan ada yang untuk acara kantor, Iya, iya. ini kan di ballroom ya. Betul, Di ballroom. iya. Ada juga nggak permintaan-permintaan mungkin untuk satu instansi lebih tertutup, lebih Iya. private atau seperti apa? Ya, kalau sifatnya private iftar, kita Aston Palembang sendiri bisa untuk berbuka puasa di kita punya satu ruang meeting lagi atau 2 ruang meeting itu di private iftar yang tadinya harganya 296, tentunya kita kasih special offer di harga 250.000. Dan buka puasanya bisa langsung di Grand Ballroom, Mbak Kiki. Oh bisa ya. Iya, Oke. jadi begitu pas buka puasa di Grand Ballroom, di tempat sholatnya juga sangat dekat dan tempat wudhunya satu level. Jadi benar-benar tidak sulit untuk tamu berbuka puasa di Aston Palembang. Oke, ini kadang di PR-nya tempat sholat ya, kadang Iya, terlalu iya, jauh ya iya. dengan Kita sangat dekat sekali, tempat Mbak. Sangat dekat makannya sekali. ya. Iya. Oke, tapi ini hitungannya udah pertengahan puasa ya sekarang ya. Betul. Baru mau ke pertengahan ya. Iya. Ini sepanjang dari awal puasa sampai hari ini di pertengahan puasa, ini bagaimana? Udah banyak keramaian ini sudah terjadi sejak kapan?
untuk menu? Kalau di kita sendiri dari awal sudah langsung ada pemesanan cukup banyak ya. Waktu itu hari pertama itu sudah ada 130 pack yang pesan. Memang sekarang ini trennya kan buka puasa ini tidak lagi individual. Banyaknya adalah grup ya, rombongan ya. Entah itu perusahaan, entah itu komunitas gitu ya. Bahkan juga ada dari beberapa istilahnya itu ibu-ibu arisan gitu ya, yang bikin acara di hotel. Sehingga kita ini melayani itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau beliau menginginkan itu diadakan di restoran, kita adakan di restoran. Kalau meminta ruangan khusus mamanya, tergantung kapasitas. Jadi kita ruangan juga ada beberapa pilihan. Ada yang bisa 50 orang, 100 orang dan sebagainya. Sehingga kita tinggal pilihkan saja nanti tempatnya, kita sesuaikan dan nanti baru kita set up di ruangan itu untuk buka puasa private tadi ya. Baik. Tapi ini sepanjang di pertengahan ini sudah full dari awal atau seperti apa nih? Hampir tiap hari ada pemesanan, tiap hari pemesanan. Tapi memang naik turun ya. Oh, naik turun masih ya. Oke. Kalau Aston seperti apa? Iya, Aston Palembang sendiri untuk Arabic Iftar kita mulai buka ke umum itu di di hari Sabtu, tepatnya di Ramadan ketiga. Jadi kita mulai buka di Ramadan ketiga sampai dengan sekarang ini, artinya rata-rata kita kurang lebih per hari itu 200. Jadi kurang lebih hampir udah 1.200 atau 1.300 sampai dengan kemarin kita untuk iftar Arabiknya. Ya memang daya beli dengan tahun lalu dengan saat ini justru tahun lalu lebih baik, tapi di tahun ini agak sedikit penurunan secara buka puasanya, tapi tidak terlalu jauh. Karena tidak hanya kita mengandalkan dengan reguler yang berbuka puasa, tapi kita juga dengan korporasi, baik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak individual, yang ada yang 100 packs juga, dan ini sangat membantu sekali untuk buka puasa di Aston Palembang. Baik, ya berarti bisa dibilang walaupun sudah di pertengahan ini masih ada naik turunnya ya? Ada naik turun, dan untuk tanggal Aston Palembang sendiri tanggal 5, 6, 7, 8 itu kita fully book untuk Grand Ballroom. Oh, baik. Baik pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 08117871974974. Tetaplah bersama kami. Indonesia adalah rumah bagi jutaan mimpi. Sebuah perjalanan yang kita bangun bersama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi ini tertuang dalam 8 janji, 8 pilar kekuatan, Asta Cita Presiden. Kita mulai dari dasar, dari ruang kelas. Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah kunci masa depan. Kami mendidik untuk meraih cita-cita besar. Cita-cita itu juga berwujud karya nyata. Karya nyata di tangan-tangan terampil. Kami pelaku UMKM adalah penopang ekonomi. Dengan dukungan pemerintah, produk lokal bisa bersaing dan menjadi kebanggaan bangsa. Dan cita-cita itu harus menjaga kelestarian Ibu Pertiwi. Gerakan nyata di tiap lingkungan menjamin masa depan hijau. Kebersihan adalah kewajiban bagi kita semua. Pengolahan sampah yang berkelanjutan, ekonomi sirkular untuk menunjang program ketahanan pangan Indonesia, Asta Cita Bapak Prabowo, ayo kita sukseskan. Untuk mewujudkan Asta Cita, diperlukan kolaborasi menyeluruh, sinergi pemerintah, dan pembangunan infrastruktur yang merata.
pendidikan yang kuat, ekonomi yang mandiri, lingkungan yang lestari, dan pelayanan yang adil. Ini bukan sekedar janji, ini adalah panggilan. Asta Cita Presiden adalah komitmen kita bersama. Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Di setiap sudut negeri, tidak semua dari mereka memulai hari dengan kesempatan yang sama. Angka stunting, asupan gizi yang belum optimal, dan akses pangan yang belum merata masih menjadi tantangan bagi masa depan generasi kita. Karena itu, Indonesia bergerak menghadirkan program makanan bergizi gratis agar setiap anak mendapat energi untuk tumbuh dan belajar. Dari proses penyiapan hingga tiba di ruang-ruang kelas, anak-anak Indonesia menerima asupan yang layak dan bergizi. Ketika gizi membaik, tumbuh kembang meningkat, masa depan ikut terbuka. Karena ini bukan sekadar makanan, ini energi untuk fokus, percaya diri, dan membuka masa depan mereka. Bersama, kita membangun generasi sehat, generasi kuat, generasi yang siap melangkah menuju masa depan Indonesia. Makan bergizi gratis untuk anak Indonesia, investasi untuk masa depan bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan tentunya kita masih membahas mengenai tema harmoni rasa di meja Ramadan dan masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sarjuri, GM Sintesa Peninsula Hotel Palembang dan juga Bapak Aswar Situmorang, GM Hotel Aston Palembang. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719974. Baik, ini sebelumnya sudah banyak dibahas tentang menu dan juga harganya per pax. Tapi untuk kalangan nih, biasanya kan kadang banyak lebih anak-anak muda ataupun kantoran atau mungkin ibu-ibu arisan yang banyak nih. Mungkin dari Hotel Peninsula terlebih dahulu. Tapi memang kalau untuk tahun ini ya, kalau kami analisa dari awal Ramadan itu banyaknya dari korporasi. Oh, dari korporasi. Dari korporasi ya. Jadi korporasi yang memang mereka mempunyai karyawan yang cukup banyak gitu ya, sehingga untuk mengumpulkan tuh memang timingnya pas banget, ya, pas betul. Buka puasa bersama itulah untuk mencairkan suasana ya, untuk menjalin kebersamaan. Dan korporasi itu kan memang penting ya untuk menyatukan visi misi kerjasama, sehingga di momen-momen Ramadan ini korporasi banyak mengambil kesempatan untuk mengadakan acara buka puasa. Ya selebihnya pasti ada ya dari non korporasi, ada dari government juga ada, tapi sedikit ya. Terus selebihnya itu ya dari komunitas-komunitas. Yang tadi komunitas anak muda ya, komunitas anak-anak remaja seperti itu. Oke, jadi lebih ke corporate ya? Ya, lebih ke korporasi, betul. Untuk Aston sendiri seperti apa? Ya, Aston Palembang sendiri kombinasi ya, artinya kombinasi ini justru di tahun ini kita buka puasa Chinese segmen kita juga cukup kuat sekali. Oh iya, ikut berbuka puasa ikut berbuka. juga ya. Di satu sisi karena kita memiliki Emperor Chinese Restaurant, jadi memang salah satu daya tarik untuk merasakan sensasi buka puasa dengan nuansa Chinese juga. Terus tidak kalah juga beberapa untuk klasifikasi atau segmentasi berbuka puasa, kita mulai dari korporasi sampai dengan beberapa instansi ataupun dari event-event organizer dan beberapa komunitas. Ya, di Aston Palembang sendiri ketika berbuka puasa kita lengkapi juga dengan games ya Mbak Kiki ya. Jadi pada saat buka puasa kita ada games Kahoot-nya dan itu memang kita menggunakan Videotron. Jadi kita ada entertainment musik juga dan ada door prize pada saat berbuka puasa, dan ini memang ditunggu sekali untuk
tamu-tamu Aston Palembang untuk mendapatkan door prize tersebut. Wow, jadi nggak cuma dapat makanan Iya, ya, dapat hadiah iya, juga iya. ya. Karena hal-hal yang menarik ini biasanya juga untuk menarik para masyarakat juga ya Betul, untuk berbuka iya. di tempat kita. Tapi ini ada pertanyaan melalui WhatsApp, kita jawab dulu. Ini ada dari Kanza di Pelaju. Untuk menu favorit yang biasanya disukai masyarakat saat bukber apa dan kenapa hotel ini banyak berlomba-lomba untuk menyajikan buka puasa dari menu dan dekorasi yang menarik? Boleh ke Hotel Aston terlebih dahulu. Iya, menu utama tentunya dengan konsep Arabic Iftar, kita ada kambing guling dan ini memang cukup sangat favorit ketika berbuka puasa karena kita ada nasi biryani juga dan ada kebab dan kita ada zupa sup juga di stall Arabic ini. Dan yang kedua adalah di stall Japanese kita ada teppanyaki di situ dan kita ada sushi dan ada pilihan Japanese cuisine yang memang menggugah selera sekali. Baik dari sisi dekorasi, tentunya kita pasang ada satu klasik motor yaitu untuk Palembangan kita, pempek di situ. Jadi itu salah satu daya tarik tamu juga untuk bisa foto pada saat di Grand Ballroom. Oke, banyak ya ternyata menu-menunya ya. Iya, betul. Semuanya menarik deh kayaknya Iya. ya. Mungkin kalau dari Hotel Peninsula sendiri seperti apa nih yang menjadi menu favorit dan menarik untuk Ya, masyarakat? karena kita konsepnya lebih ke Nusantara dan Oriental ya, jadi menu Palembangnya kita masih cukup kuat ya. Jadi kita pempek tadi yang saya sebutkan ya, terus ada udang saus Padang gitu ya. Terus kita juga siapkan untuk cemilan-cemilan yang seperti batagor, dimsum, nah itu kita siapkan seperti itu karena memang kalau untuk menu utamanya kita tidak terlalu banyak, tapi menu yang tadi takjilnya itu yang kita perkuat. Oke ya, takjil-takjil ya, Ya, kadang takjil ya. betul. Karena memang kadang makanan-makanan takjil tuh lebih menarik dibanding Iya, makan nasi Karena ya. kan nggak minum seharian kan. Iya betul, apalagi minum-minuman yang segar. Aduh Ya, udah. makanya kalau kita lihat kadang-kadang menu yang habis itu takjil, menu utama tadi itu ya kadang-kadang malah sisanya masih cukup banyak. Oke. Nah ini biasanya yang namanya promosi ini kan pasti selalu dilakukan, apalagi bisa dibilang semua hotel di Palembang ini juga memberikan paket-paket menarik Iya, juga ya pastinya. Dan ini bersaing juga, ini antara Peninsula dan Aston juga bersaing pastinya ya. Kita bersaing tapi bersanding. Oke, bersaing tapi bersanding. Ini kira-kira promosinya seperti apa nih yang dilakukan agar juga banyak meningkatkan pendapatan juga pasti ya, sebagai Iya, GM kan betul, juga harus betul. dipikirkan. Boleh dari Peninsula silakan. Iya, jadi memang kalau kita ini kan momen ini kan memang momen untuk jualan kalau hotel ya. Jadi Iya. nggak mungkin istilahnya kita ada opportunity untuk menjual tapi kita tidak melakukan itu. Makanya untuk momen-momen tertentu itu hotel tuh sangat menunggu itu. Bahkan sekarang jangankan momen Ramadan ya, momen liburan saja itu adalah menjadi momen kita untuk membuat paket yang menarik ya. Jadi weekend kadang-kadang kan cuma Sabtu Minggu, tapi kalau weekendnya itu kena Seninnya juga libur ya, atau Jumatnya libur, itu trennya biasanya akan meningkat kunjungan ke Palembang, sehingga kita harus mempersiapkan paket-paket tadi ya, untuk menangkap market yang tersebut tadi untuk menggunakan fasilitas hotelnya. Oke, paket promo yang menarik Ya, pastinya betul, ya. Untuk Aston, Ya. Aston seperti apa silakan? Ya, dari Aston Palembang sendiri potensi pasar cakupannya tidak hanya sampai Palembang ya, Mbak Kiki ya. Jadi kita perluasan juga ke Lampung dan ke Jambi, karena Lampung dan Jambi sebagai salah satu market feeder di Palembang juga, tentunya secara distribusi pemasaran, era digital sangat penting sekali, baik itu dari social media, tentunya kita juga ada podcast dengan beberapa radio, dan tapi sistem pemasaran yang konvensional, baik secara manual tidak boleh kita lupakan. Jadi ini salah satu yang saya lakukan adalah door to door ke klien dan kita melakukan flyering juga ke beberapa korporasi baik dari sisi ruko-ruko ataupun jangkauan yang bisa kita dapat dari Aston itu 5 sampai dengan 7 km adalah potensi kita untuk mendapatkan paket berbuka puasa. Betul. Dan tentunya kita punya digital platform yang tadi saya sampaikan melalui Archipelago membership, ini salah satu daya dobrak kita untuk bisa menaiki dari sisi kamar dan F&B kita juga. Dan kita juga ada live pada saat kita fully book, kita live juga untuk ke sosial media juga Mbak Kiki. Dan ini kan dilihat dari interaktif dan
engagement, baik dari sisi produk popularity-nya juga. Baik, apalagi sekarang era media sosial ya. Betul, sekarang ya. apa-apa kita carinya dari media sosial. Betul, ya. Dan juga melihat dari review-review ya, Ya, apalagi ya, ya sekarang ya. Itu review dari para customer itu jadi Ya, kalau- penilaian juga ya, ya. betul. Customer itu sekarang sebelum menentukan tempat atau menentukan pilihan, dia pasti akan melihat online dulu, online dulu reviewnya dan juga apa istilahnya presentasi yang diberikan dan juga masukan-masukan dari tamu yang sudah melakukan ataupun mempunyai pengalaman gitu ya. Benar. Sehingga itu sangat strong sebetulnya sebagai rekomendasi kepada tamu yang untuk menentukan tempat tadi. Ya, review jujurnya pastinya Ya, ya, betul. karena juga menjadi penilaian nih kadang ada yang namanya promosi pasti kan semuanya yang Betul. ditonjolkan Iya, yang iya. baik, tapi review yang dari sebagai customer ini kadang sangat dibutuhkan Iya, betul. untuk para customer lainnya. Ini kan tentunya untuk menu dan juga untuk berbuka puasa ini all you can eat ya bahasanya ya. Tambahan sedikit Mbak Apa? Kiki. Boleh, silakan. Kalau di Aston Palembang sendiri, jadi pada saat berbuka puasa ataupun sahur, para tamu dan tamu-tamu hotel itu bisa menyaksikan live match Liga Champions. Wow. Jadi itu ada di Aston Palembang dan itu di Grand Ballroom. Di Grand Ballroom. Grand juga Ballroom. ya. Jadi beberapa tamu-tamu yang habis berbuka puasa justru ingin mengambil kamar karena ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions. Oh gitu. Iya. Jadi langsung lanjut lagi Langsung ya. lanjut lagi, betul. Baik, ini tapi kalau misalnya all you can eat ini kan bisa dibilang semuanya boleh dimakan Ya, ya. betul, Ya. Tapi mungkin berbeda dengan all you can eat lainnya yang ada beberapa peraturan harus dihabiskan makanannya. Tapi kalau di hotel ini di momen berbuka ini seperti apa? Tapi nanti ya kita Ya. bahas setelah jeda Baik, berikut. Mbak Kiki. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Mengatakan ABK itu cuman hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar.
bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Menyongsong Indonesia Maju, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 08117871974, dan tentunya kita masih membahas mengenai tema hari ini, harmoni rasa di meja Ramadan. Sebelumnya sempat terputus nih pertanyaan mengenai all you can eat ya. Jadi kan biasanya all you can eat ada waktunya dan harus dihabiskan. Ini kalau di momen buka puasa ini seperti apa? Boleh mungkin dari Peninsula terlebih dahulu? Ya sebetulnya kalau kita untuk menghindarkan tamu supaya tidak makan berlebihan, makannya berlebihan nggak apa-apa asal dihabiskan, tapi intinya jangan sampai ada waste gitu ya, ada sisa. Sebetulnya kita nggak hanya Ramadan saja, di sarapan pagi kita juga himbau agar tamu itu tidak makan atau ngambil berlebihan sehingga tidak banyak sisa gitu ya. Itu kita kasih signage-nya. Nah, waktu memang kalau untuk buka puasa ini idealnya tuh memang dari jam 5:30 sebelum mulai sampai dengan jam 8 atau 8:30 ya. Itu idealnya. Tapi kalau mereka pesennya untuk private ya sebetulnya kita silakan saja mau lebih dari jam itu nggak masalah. Kalau mereka sudah ngeblok tempat gitu ya. Yang repot itu kalau untuk umum juga itu. Nah, itu kalau terlalu lama memang menjadi terbatas kan tempat duduk itu kan. Nah, kita juga menghimbau tamu itu supaya kalau mengambil makanan itu jangan terlalu lama sebelum buka ya, kadang-kadang masih setengah jam udah ngambil. Nah itu itu biasanya mohon maaf ya, aji mumpungnya tinggi banget gitu loh, sehingga ngambilnya tuh berpiring-piring dan kami yakin nggak akan habis. Pasti nggak akan habis, sehingga kita himbau supaya mengambilnya tuh minimal tuh ya 10 menit sebelum buka, sehingga waktu ngambil itu ya mereka tidak berebut dan mereka tidak terlalu banyak, dan akhirnya juga semua terkonsumsi dengan baik. Itu yang kita sampaikan. Tapi bukan melarang ya, tapi menghimbau ya. Betul, dihimbau kan jangan sampai juga jadinya banyak sampah makanan ya. Betul. Kan lumayan itu. Kadang banyak yang lapar mata ya, ambil aja tapi nggak dihabisin. Kalau dari Aston sendiri mungkin ada batas waktunya juga atau seperti apa nih? Ya, Aston Palembang sendiri untuk saya rasa memang sudah umum ya, ketika mau berbuka puasa ini 5:30 atau setengah jam sebelumnya sudah mulai ngambil di meja. Tapi kita juga kasih himbauan juga, bukan berarti memberikan batasan kepada tamu-tamu kita, setidaknya tidak ada makanan yang tersisa atau mubazir ya, seperti itu Mbak Kiki. Apalagi yang sifatnya untuk di take away kita juga tidak perkenankan. Nggak boleh bungkus ya. Tidak boleh bungkus, terutama untuk di station stall seafood kita. Nah, seafood ini kan memang banyak ragam seafoodnya, mulai dari udang, kerang, segala macam. Memang ini salah satu yang tamu kita juga untuk di take away, tapi ini memang kita tidak perkenankan sekali lagi. Terus jamnya sendiri ya kita sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 8:30. Tapi kita juga fleksibel ya untuk tamu-tamu Aston Palembang sendiri, karena acaranya di Grand Ballroom ya kita harapkan sampai dengan 8:15 atau 8:20 sudah selesai untuk buka puasanya. Ada batas waktunya juga ya. Dan juga ini walaupun bisa dibilang tidak ada denda makanannya tidak habis, tapi bukan berarti banyak yang mubazir. Betul, ya. Jadi memang diambil secukupnya, jangan sampai banyaknya sampah makanan yang tersisa. Kalau memang sudah diambil, yang diharapkan dihabiskan ya. Terutama di pastry ya, pastry kita Mbak Kiki, kadang-kadang tamu juga ingin cotton candy kita, terus ada coklat fountain kita, dan beberapa pilihan slices cake yang benar-benar kurang lebih hampir 10 varian atau sampai 15 varian ini memang menggugah untuk memanggil ya seperti itu. Karena bentuknya lucu-lucu ya kadangnya, jadi lebih terpanggil ya. Tapi di take away dibungkus tadi boleh sebetulnya, asal nggak ketahuan.
Bahaya ya kalau ketahuan. Kalau tanpa mohon maaf nggak boleh Pak. Iya, karena kan memang sesuai bukan kita kasih arahan jangan sampai ketahuan iya, ya. bukan arahan jangan sampai ketahuan ya. Kan memang sudah ketentuannya ya, jangan dipaksakan ya. Tapi ini kalau kita membahas yang namanya hotel bukan hanya makanannya saja, pasti huniannya juga pasti sangat berkaitan. Ini untuk di bulan Ramadan sendiri bagaimana nih hunian hotelnya sudah ada peningkatan atau mungkin kalau di bulan Ramadan tidak terlalu ramai seperti di Lebaran? Iya, baik. Kalau di awal-awal Ramadan kemarin itu agak lebih bagus ya, agak meningkat ya. Tapi begitu masuk minggu kedua Ramadan itu memang agak menurun trennya. Tapi kalau kita lihat dari sampai akhir Ramadan itu trennya sekarang untuk sebelum Lebaran dan setelah akhir Lebaran itu sudah mulai naik. Kelihatannya ini udah siap-siap untuk mudik gitu ya. Sehingga di periode itu sekarang kelihatannya sudah mulai pick up. Sudah banyak ya. Sudah mulai banyak booking. Sudah betul. banyak ya. Tapi kalau di bulan Ramadan saat ini bisa dibilang belum terlalu masih ramai rendah ya. Masih rendah ya. Kalau untuk Hotel Aston sendiri seperti apa sama saja trennya? Aston Palembang sendiri untuk Ramadan kurang lebih tanggal 19 Februari kita rilis itu Ramadan Fies ya, artinya untuk tamu-tamu yang ingin berbuka puasa kita kasih untuk free takjil di lobi Bu Kiki. Jadi kita berikan tamu untuk free takjil dan tentunya dengan benefit yaitu sarapan ataupun sahur. Sedangkan di memasuki bulan Maret ini dari sisi kamar kita rilis dengan 24 hours stay. Jadi 24 hours ini saya ambil contoh tamu check-in jam 2 siang dan dia check out jam 2 siang juga. Jadi 24 jam ini untuk benar-benar tamu yang beraktivitas bisa kita manjakan sekali lah untuk menginap di Aston. Di Februari cukup baik dari sisi tingkat hunian kamar dan Maret ini kita optimis ya memasuki Lebaran dan sampai dengan libur panjang sampai dengan akhir Maret. Karena tidak hanya kamar saja, kombinasi juga dengan kita punya ada event-event wedding yang lainnya bagi kita. Oh baik ya. Tapi sekarang kalau bisa dibilang kan sudah banyak mungkin yang bookingnya sudah dari jauh-jauh hari ya biar tidak ada kenaikan harga. Ini sejauh ini kalau untuk Lebaran sudah full atau bagaimana untuk huniannya sendiri? Kalau kita lihat dari pemesanan itu sudah di angka 60% ya. Sudah 60 ya, 60-an. Lumayan ya? Ya lumayan, betul. Makanya kelihatan bagus. Karena kalau kita masih di bawah 50 itu kan masih rendah ya. Perhitungan kita masih rendah. Gitu. Berarti semuanya sudah sangat prepare untuk mudik ya? Iya. Kalau Aston sama untuk jumlahnya seperti apa? Di Aston sendiri memasuki Lebaran, ya kita rilis dengan Lebaran Staycation. Itu sudah hampir di 65 sampai dengan 70% tingkat hunian secara atau hotel disebut namanya adalah on hand-nya atau on the books-nya. Jadi cukup bagus sekali di periode Lebaran tahun ini. Wow, karena bisa dibilang Palembang ini juga menjadi tempat singgah juga ya bagi masyarakat yang mungkin mudiknya ke arah Sumatera Barat, Utara. Karena Palembang ini kan adalah bisa dibilang untuk hub-nya Sumatera ya. Sumbaksal ataupun sebagai epicentrumnya Sumatera sendiri. Sekarang ini traveling banyaknya menggunakan via darat ya. Kenapa? Karena rata-rata perjalanan itu liburan itu keluarga gitu ya. Akan lebih efektif kalau dia menggunakan moda darat sehingga bisa mampir-mampir nomor satu ya, bisa mampir-mampir kulineran itu ya dari kota ke kota ya. Dan pasti juga lebih hemat karena kan sekarang kan tiket pesawat kan cukup tinggi ya. Betul, dan ditambah juga mungkin sekarang sudah banyak tol ya. Jadi mempermudah dan nggak terlalu lama juga. Dan ini juga bisa dibilang menguntungkan untuk di kota Palembang juga ya. Untuk perekonomian terutama ini bagi perhotelan juga pastinya karena ini menjadi tempat singgah apalagi yang mungkin mau mudik kan mau ke daerah-daerah lainnya juga bisa menjadi untuk tempat istirahat sementara. Kalau untuk Lebaran sendiri ini biasanya menu-menunya seperti apa? Kan biasanya orang mungkin yang mudik nggak bisa buat opor, bisa buat ketupat ya. Nah, ada menunya sendiri atau seperti apa? Kalau menu Lebaran, menu halal bihalal memang kelihatannya memang ini harus kembali ke menu asal. Dalam arti menu asal tuh orang kalau udah Lebaran ya pengennya banget ada opor, ya kan, ada sate, ada rendang ya. Sehingga ya pasti menu-menu itu harus kita siapkan. Palembangan tuh pasti harus lebih banyak lagi ya. Segala macam menu Palembang kita harus persiapkan mulai dari laksan, tekwan, kalau ragit ya itu harus kita siapkan. Mie celor ya kan itu
orang akan kembali dari yang biasanya dari luar kota itu, kalau udah nyampe di kota asal, itu pertama mau dicicipin kan makanan asal dulu, iya kan. Kalau di Jakarta kan udah banyak makanan-makanan internasional ya. Jadi begitu pulang kampung, ingin merasakan menu kampung kembali. Betul, karena kan lagi momennya di momennya, kotanya ya. Itu biasanya udah direncanakan jauh-jauh hari nih, saya makan ini, pengen makan ini, udah ditabung gitu. Sudah di planning ya. Dan jadi... kita sebagai penyedia jasa harus sudah menangkap keinginan itu. Gitu. Oke, karena memang momennya juga yang namanya balik kampung ya. Ya, betul. Jadi ada hal yang dirindukan. Iya, betul. Kalau dari Hotel Aston sama Palembangannya juga dikuatkan atau seperti apa? Memang traditional food atau local food menjadi salah satu pilihan pemudik ya. Jadi ingin cita rasa kulinernya itu tidak jauh-jauh dari tradisional. Tadi sudah dibilang juga ada khas Palembangan, salah satu yang andalan juga ya. Tentunya kita juga kombinasi juga dengan oriental. Jadi kan kalau dalam 1-2 hari rotasi untuk makanan tetap Palembangan kan ada rasa bosan juga. Tapi kita kombinasi lagi dengan oriental food juga ataupun dengan western juga. Tetap kita akan menonjolkan dari sisi khas tradisional foodnya juga. Karena jangan sampai orang balik kampung justru tidak dapat rasa makanan yang ingin ditampilkan seperti itu. Betul. Walaupun kadang memang di setiap kota itu ada pempek ya, tapi pempek yang di Palembang itu beda. Beda tempat, mungkin di hotel beda cukonya juga. Benar, karena asalnya itu memang berbeda dari tempat-tempat lainnya, walaupun menu-menunya juga dibawa dari daerah asli ya. Nah, tapi selain Lebaran nih biasanya yang sangat dinanti-nanti juga itu ada momen halal bihalal ya. Biasanya kan sudah banyak ya yang sudah prepare karena mungkin buka bersama tidak ada waktu dan belum pulang kampung, jadi halal bihalal juga menjadi momen. Ini sudah banyak juga permintaan halal bihalal atau mungkin belum terlalu nih di tahun ini seperti apa? Ya, karena mungkin masih agak cukup jauh ya waktunya ya. Jadi kelihatannya memang untuk pemesanan halal bihalal itu belum begitu banyak ya. Udah ada tapi belum begitu banyak. Tapi biasanya mendekati Lebaran itu baru mulai pemesanan. Karena tren Palembang memang pemesanan jangankan halal bihalal ya, acara-acara yang sifatnya formal saja itu juga nggak yang jauh-jauh banget. Lead time-nya itu antara 2 minggu, 3 minggu baru pesan. Mepet-mepet ya. Mepet-mepet, iya. Kan survei dulu banyak hotel kan. Iya, betul. Mengambil keputusannya yang lama ya sepertinya ya. Kalau Aston sendiri seperti apa halal bihalalnya, sudah banyak kah? Aston Palembang sejauh ini yang sudah definite di kita ada dua klien, yaitu di kurang lebih hampir 500 sampai 600 specs untuk halal bihalal. Karena sudah kita jual juga dengan harga 250.000, Mbak Kiki. Nah, sedangkan memasuki bulan Syawal setelah Lebaran, justru agak unik nih. Agak uniknya beberapa tamu saya mengadakan wedding di bulan Syawal. Antara 23 sampai dengan 28 kurang lebih ada 1.200 yang akan wedding di Aston Palembang. Jadi mengambil momen begitu balik kampung, masih bulan Syawal, wedding di Aston Palembang. Nah, ini unik ini perubahan pola ya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi pada saat bulan Syawal masih cuti dan sekaligus merayakan pernikahan, kurang lebih seperti itu. Mumpung juga keluarga lagi balik dan juga momen libur panjang. Dan juga memang kalau bulan puasa itu sedang musim-musimnya ya. Musim-musimnya pernikahan ya. Kalau bulan puasanya enggak ya, Mbak? Enggak ya, baik setelah Lebaran ya. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7871-974. Tetaplah bersama kami. Spesial Ramadan 1447 Hijriah, TVRI Sumatera Selatan menghadirkan syiar Islam yang menyejukkan hati dan memperkuat iman. Langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Saksikan ceramah ba'da subuh, ceramah ba'da zuhur, dan ceramah menjelang berbuka puasa setiap hari selama bulan suci Ramadan.
Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan tentunya kita masih membahas mengenai tema harmoni rasa di meja Ramadan. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita, tentunya ada Bapak Aswar Situmorang dari GM Hotel Aston Palembang dan juga Bapak Sarjuri dari GM Sintesa Peninsula Hotel Palembang. Dan juga tentunya pemirsa untuk yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7871-974. Ini kalau kita bahas mengenai hunian pastinya tidak ada habisnya ya, apalagi mungkin di momen Lebaran yang memang juga ada peningkatan. Ini kalau untuk harga ada kenaikan ya pasti ya, selama Lebarannya. Ini kenaikannya berapa persen dan mungkin untuk tamunya lebih didominasi memang kalangan Indonesia atau mungkin ada internasional juga di momen Lebaran ini, silakan. Jadi kalau di Sintesa Peninsula Palembang ada kenaikan harga tapi tidak signifikan ya. Kami juga tidak mau menggunakan apa istilahnya momen mereka pulang itu dengan memberikan harga yang terlalu tinggi ya. Jadi kami tetap ada kenaikan namun wajar gitu ya. Memang kalau untuk di hotel kita sendiri itu mayoritas tamunya itu sebenarnya tamu lokal ya, yang sedang pulang dalam perjalanan pulang kampung, entah ke kota di luar Palembang tapi transitnya di Palembang. Sehingga itu yang banyaknya penggunaan kamar di periode itu adalah keluarga. Untuk keluarga ya, banyak lebih ke domestik ya untuk huniannya sendiri. Mungkin kalau dari Aston sendiri seperti apa, silakan? Ya, Aston Palembang sendiri dari kenaikan harga ya tentunya tidak terlalu drastis ya Mbak Kiki ya. Kita melihat juga pertumbuhan pasar dan daya beli, minat juga antara 10 sampai dengan 15% dan memang secara segmentasi justru
tamu kita yang di hyper local market, artinya lebih banyak tamu yang ingin spending untuk staycation pada saat untuk di Lebaran ini sendiri. Dari sisi tamu yang untuk overseas guest ya 1-2 tidak begitu banyak, dan selebihnya lebih banyak ke domestik, tamu-tamu domestik kita yang seputaran antara kabupaten di Sumatera Selatan sendiri ataupun antara ingin yang overland baik melintasi Palembang, baik itu dari Lampung ataupun yang dari Jambi. Jadi ini salah satu target pasar untuk tamu kita di Lebaran ini, Mbak Kiki. Oke ya, target pasarnya juga mungkin berbeda sendiri ya di momen bulan Ramadan dan juga nantinya pastinya Lebaran yang memang sudah sangat dinanti oleh masyarakat lainnya, dan juga ini sudah pada booking semua ya ternyata ya. Jadi jangan sampai takut kehabisan ya, kehabisan hunian yang ada di Kota Palembang sendiri. Naik lagi. Oh ya, Bu, selain kehabisan takut harganya naik juga ya pastinya ya. Tapi mungkin nih ada momen mau untuk promosi juga boleh, silakan, dan juga mungkin ada himbauan juga untuk mungkin di momen berbuka ini jangan sampai adanya tadi nih sampah makanan yang banyak, dan jangan bungkus juga ya. Jadi silakan para Pak. pemirsa kalau masih punya rencana untuk buka puasa bersama, mumpung masih ada waktu ya, silahkan pesan ke hotel kami. Kami siap melayani sesuai dengan permintaan tamu ya. Mau konsepnya seperti apa, mau menunya seperti apa, bahkan untuk range harga pun tidak harus menggunakan range harga yang kita tawarkan. Itu masih bisa. Ya. Pasti ada promosi-promosi Ya, juga betul. ya. Kalau memang Nanti ambil packnya banyak. kalau pesan buka puasa di kami itu kami sudah siapkan entertainmentnya. Makanya banyaknya yang buka puasa itu mereka lanjut dengan karaokean. Baik, ya. Jadi lanjut dengan karaokean dan sebagainya, silahkan, karena selama mereka memesan ruangan itu untuk private, bukan untuk umum, itu kami perbolehkan untuk lebih late selesainya, nggak masalah. Iya, disediakan ya momen bersilaturahmi itu kadang bukan cuma hanya makan-makan ya, dan cerita saja ya, nyanyi-nyanyinya juga kadang agak wajib ya. Mungkin kalau dari Aston sendiri seperti apa? Ya, untuk Aston Palembang sendiri, untuk dari sisi pemesanan tidak perlu ragu dan jangan khawatir, bisa melalui Instagram kita yaitu @astonpalembang ataupun melalui TikTok juga kita bisa untuk melakukan reservasi, dan tentu bisa melakukan WhatsApp call atau pemesanan melalui WhatsApp ke Aston Palembang. Dan ini saya pastikan tim Aston Palembang akan bisa merespon cepat untuk apa yang akan dibutuhkan oleh baik berbuka puasa ataupun kamar. Baik, mungkin ada himbauan mengenai makanan all you can eat-nya sih, tadi belum nih Pak. Ya, silakan. Jadi himbauan kita kalau untuk menu all you can eat tadi, emang walaupun memang semua makanan dipersiapkan untuk bisa dikonsumsi, namun kami harapkan memang untuk pengambilan menu itu sebaiknya tidak langsung banyak, tapi nanti bertahap saja. Jadi ngambil dulu, habis, ngambil lagi. Daripada nanti kumpulkan banyak ternyata tidak habis, itu sayang karena waste-nya nanti itu nggak bisa dikonsumsi lagi. Sementara kalau belum diambil, menu itu masih di buffet gitu ya, walaupun dia tidak habis, itu masih bisa kita berikan kepada panti asuhan dan lain-lainnya. Jadi ada yang bisa kita, kalau yang sudah tadi terkonsumsi itu nggak bisa diapa-apakan, jadinya itu akan menjadi waste aja ataupun menjadi ya sampah itu ya. Baik. Mungkin dari Aston silakan, boleh singkat. Himbauannya adalah ya kita tidak membatasi untuk pengambilan makanan, cuman dilihat dari kemampuan kita dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi lebih baik dilakukan pengambilan makanannya adalah sedikit-sedikit, jadi lebih bisa menikmati semua varian makanan yang ada di Aston Palembang. Jangan sampai tadi makanan tersebut menjadi food waste ataupun yang tidak bisa dikonsumsi, karena Aston sendiri apabila makanan tersebut sudah tidak diambil kembali oleh tamu, kita langsung buang makanan tersebut agar untuk menjaga hygiene and sanitation yang ada di Aston Palembang sendiri. Baik. Itu sih Mbak Kiki. Iya, jadi memang kadang lapar mata itu luar biasa ya di bulan puasa. Tapi jangan sampai nantinya kita makanannya diambil tapi mubazir, dan juga kita harapkan tidak ada sisa makanan ya. Karena sampah makanan ini juga menjadi permasalahan juga, permasalahan lingkungan juga yang ada di Kota Palembang. Dan juga ini jadi momen perputaran perekonomian juga pastinya di Kota Palembang, karena momen yang namanya berbulan puasa dan juga
Lebaran ini jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Tentunya bukan hanya umat Islam saja ya, tentunya masyarakat lainnya juga yang ingin ataupun mungkin berlibur, mau staycation juga pastinya ada, dan juga yang nanti di bulan Ramadan dan juga di Lebaran yang memang menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Jadi tadi juga diceritakan bahwa bukan hanya umat Muslim saja ya, tapi umat Chinese juga ya banyak ya huniannya ya. Sekarang ini buka puasa itu tidak hanya dilakukan oleh yang Muslim saja, tapi non Muslim juga banyak yang ikut ya berbuka puasa, mengadakan acara buka puasa. Karena kenapa? Karena memang acara kebersamaan sebetulnya bisa siapa saja kan ya untuk melakukan itu ya. Bisa jadi itu saja. juga menjadi hal yang positif buat kami. Ya. Baik, tentunya terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, Bapak Sarjuri, GM Sintesa Peninsula Hotel Palembang sudah hadir di sini, dan juga terima kasih untuk Bapak Azwar Situmorang, GM Hotel Aston Palembang sudah hadir, sudah berbincang hari ini mengenai tema harmoni rasa di meja Ramadan ya. Jadi kalau bingung mau buka puasa di mana, boleh langsung pilih ya hotel yang mana ya, silakan ya. Terima kasih tentunya Bapak dan saudara, demikianlah Menyongsong Indonesia Maju kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.